Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman semuanya sehat selalu ya. Sehat untuk jiwa raganya, sehat ekonominya, sehat dompetnya, dan sehat segalanya. Amin ya robbal alamin. Semoga hari ini teman-teman semuanya yang sudah subscribe saya semuanya dikasih berkelimpahan, dikasih kemudahan dan sebagainya. Amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman semuanya yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Jangan lupa like, comment, share kalau video ini bermanfaat, video ini memang cocok buat kamu, cocok untuk teman-teman kamu yang notabene hari ini saya akan membahas tentang trauma, ya, trauma dalam bisnis jaringan. Nah, kali ini saya akan sharing sedikit ya mengenai pengalaman saya, mengenai apa yang harus kita lakukan kalau nanti kita terjadi seperti ini. Nah, oke, siapa tahu ini cocok, jangan lupa di subscribe dulu, nanti di share ya, loncengnya dinyalain. Siapa tahu nanti kalau ada video dari saya, kalian bisa tahu dan notifikasinya ada buat kamu semuanya. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah subscribe. Nah, kali ini saya akan membahas tentang trauma. Kenapa saya membahas trauma? Karena 95% ketika saya menawarkan bisnis jaringan kepada teman-teman network marketing, bisnis network marketing semacam ini yang saya kerjakan saat ini, mereka nyaris rata-rata trauma ya. Rata-rata mereka trauma. Nah, traumanya itu unik-unik, banyak banget faktornya, banyak banget ininya, cikal bakalnya seperti itu, istilahnya seperti itu teman-teman. Nah, trauma di network marketing itu hal yang wajar. Nah, dan kalau ngomongin trauma, seharusnya saya adalah salah satu orang yang terdampak yang harusnya trauma dengan bisnis jaringan, bisnis network marketing. Karena flashback di 2011 yang lalu, ya 2011 yang lalu, saya mengawali di industri network marketing dengan sesuatu keterbatasan, ya terbatas banget, apapun lah, beda sama sekarang. Terbatas sosial medianya, terbatas promosinya, terbatas soal kecanggihan handphonenya, terbatas dengan modalnya, dan eh, banyaklah ya, terbatas dengan kendaraan ketika kita mau ekspansi, mau ngerjakan dan sebagainya. Dan mungkin yang kenal saya pasti akan tahu keterbatasan-keterbatasan yang pernah saya lalui, yang saya pernah hadapi tentunya. Nah, untuk teman-teman ya, kalau ngomongin trauma, saya dulu 2011 ketika ditawarin bisnis jaringan ya sama seseorang, sama teman dekat saya sendiri, sahabat saya sendiri, ketika saya ditawarin memang posisinya nggak punya modal dan saat itu memang baru bekerja, nggak belum belum gajian, nggak punya tabungan, nggak punya modal dan sebagainya. Dan parahnya ketika saya terjun di dunia network marketing saat itu, genap sekitar 4 bulan kalau nggak salah ya, genap 4 bulanan, saya ditinggal sama orang yang ngajak saya. Nah, di saat saya pengen belajar, di saat saya pengen terus berkembang, ternyata orang yang ngajak saya ternyata nggak jalan. Nah, kalau ngomongin trauma, saya pasti trauma. Karena apa? Katanya mau kerjasama, tapi kok ditinggal. Dia nggak aktif dan hilang begitu aja, lenyap di telan bumi dan sebagainya. Nah, tetapi di situ saya mempunyai ini ya, keinginan. Saya mempunyai harapan, saya mempunyai impian tentunya. Harapannya apa? Harapannya ketika saya menjalankan bisnis network marketing, beberapa hutang-hutang saya akan berkurang. Nah, itu harapan saya. Impian-impian saya beberapa yang sudah saya dambakan semoga cepat bisa terbeli dan terwujud melalui bisnis network marketing. Nah, itu harapan dan impian saya. Kalau saya trauma, saya sudah akan berhenti dan stop menjalankan network marketing saat itu. Tetapi saya punya eh, harapan, saya punya impian yang ada. Nah, rata-rata orang trauma itu karena memang sudah apa ya, sudah putus asa. Mereka nggak punya harapan, mereka tidak pernah mempunyai impian. Jadi
Yang menggerakkan mereka itu adalah ya cukup ikut karena orang yang mengajaknya. Kalau orang yang ngajaknya selesai, ya otomatis ya kita selesai. Itu kalau orang yang nggak punya impian. Tapi kalau orang yang punya impian, mereka akan tetap jalan, mereka akan tetap bergerak, dan mereka akan tetap melanjutkan sesuai dengan harapan-harapannya. Nah, maka dari itu, trauma itu banyak banget ya faktornya. Ditinggal upline, ditinggal sponsor, terus habis itu jaringannya jaringannya rontok, dan saya pernah mengalami hal seperti itu. Jaringan rontok di kala sudah belasan ribu ya, belasan ribu. Dan tentunya untuk kamu semuanya, kalau kita ngomongin jaringan rontok, semua bisnis jaringan pasti akan mengalami hal seperti itu, teman-teman. Nah, tetapi ingat, ketika jaringan kita rontok, kita tidak akan memulai dari nol dan nol. Tetapi kita memulainya dengan cara membangun ekosistem baru. Kita membangun partner-partner yang memang benar-benar komitmen, benar-benar mau berkembang bersama. Itu yang paling penting. Nah, kalau seandainya kita memikirkan jaringan kita rontok, habis itu kita selesai, ya kita selesai semua. Nah, makanya tergantung dari kitanya juga. Kalau kita punya tujuan, kita punya harapan, meskipun jaringan rontok, ya kita akan tetap jalan. Nah, pentingnya seperti itu. Nah, banyak faktor yang membuat orang itu trauma. Nah, salah satunya adalah apa ya? Dihina. Nah, ini hal yang sepele. Jangankan bisnis jaringan, kalian kerja pasti ada yang menyepelekan kalian. Kalian kerja di perusahaan besar, pasti ada yang membuli kalian. Kok jangankan jaringan, di pekerjaan apapun pasti ada. Bisnis apapun lah, ya, bisnis angkringan, bisnis kopi dan sebagainya. Dan itu pasti akan ada yang menyepelekan. Bahkan saya juga ini ya sebelumnya saya juga punya bisnis travel. Itu pun ada yang menyepelekan, ya. Dan itu pasti apapun bisnisnya pasti ada yang menyepelekan lah, membuli ya, mensepelekan, terus habis itu menganggap kamu itu masa kamu bisa sih. Nah, merendahkan seperti itu dan sebagainya pasti ada. Nah, maka dari itu untuk kamu yang hari ini eh, menjalankan bisnis network marketing dan bilang trauma-trauma, hapus trauma kamu, gak penting itu trauma. Yang penting sekarang kamu berkembang dan kamu menghasilkan. Selama kamu menjalankan dengan benar, selama kamu akad bisnismu benar, selama kamu menjelaskan dengan benar, SOP-nya benar, insya Allah berkembang kok. Ya, kalau di luaran ada yang ngomongin bisnis tentang kejelekan bisnis network marketing, yaitu hanya sebagian. Pro dan kontra itu pasti ada. Jadi janganlah kita mengambil sisi negatifnya, buang sisi negatifnya. Kita terima yang positif-positifnya aja. Apapun bisnisnya itu pasti ada yang negatif. Apapun pekerjaan kamu pasti ada sisi yang kontra. Tidak ada yang pro semuanya. Ya, bahkan di dunia politik ada yang pro dan kontra, betul ya. Di dunia eh, apa ya, yang lagi heboh sekarang sound system, pasti ada yang pro dan kontra. Di dunia apalagi, ya, semuanya pasti ada pro dan kontra. Tidak ada yang tidak, titik seperti itu. Maka buat kita ya tetap semangat ya, hilangkan trauma tersebut, kesampingkan trauma-trauma tersebut. Sekarang waktunya kita maju, waktunya kita berkembang, waktunya kita menunjukkan karya-karya kita. Sekarang dunia sudah berubah, sekarang lebih modern. Kalau kita menjalankan network marketing lebih mudah karena ada sosial media, dibantu dengan teman-teman yang mungkin sudah belajar banyak tentang perkontenan dan sebagainya. Ya, tanpa harus door to door, tanpa harus melakukan sesuatu yang kayak dulu-dulu. Beda banget, zamannya sudah beda, caranya sudah berbeda, waktunya kita berubah, waktunya kita belajar, dan waktunya kita berkembang, dan waktunya kita membuktikan kalau kita pasti bisa. Buat teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe dulu dan share video ini kalau video ini bermanfaat buat kamu semuanya. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.